Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kitna Mahardika Fafian dari kelas 10 RPLA angkatan 50. Kalau di RPL angkatan 21, saya absen 20. Ya 10 RPLA tadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, program bikinan saya ya, yang berjudul Program Solver Beberapa Persamaan dan Fungsi dalam Matematika. Nah, ini adalah codingannya ya. Ya, codingannya terdiri dari 6, ya segitulah, 626 baris. Ya, sebenarnya karena biar agak ngerapih-rapihin aja ya gitu ya. Jadi kebanyakan. Nah, langsung saja ya kita menjelaskan dari awal. Nah, ini yang tiga di atas ini yang warna kuning, yang hashtag include. Nah, itu untuk memanggil sebuah library, bukan sebuah library lagi, ini malah tiga library, yaitu IOStream, CSTDLib, dan CMath. Nah, terus di sini ada using namespace std. Nah, ini katanya, kata Pak Agus, kata yang terhormat Pak Agus Suratna, ini biar bisa pakai spasi katanya. Nah, terus di sini ada pendeklarasian yang ada di global lah gitu ya, kayak integer choice ini biar bisa dipakai sama beberapa fungsi aja gitu. Terus ini ini pemanggilan beberapa fungsi. Di sini saya pakai fungsi void karena apa? Ya karena ini saya nggak ngirim apa namanya, nilai balik ya. Ya, saya nggak ngirim nilai balik, jadi langsung ditampilkan di fungsi itu saja. Nah, oke, langsung turun ke sini nih. Nah, ini ada void tampilan awal SPLTV. Nah, oh enggak, pertama ini dulu aja. Dari integer main yang paling utama, the one and only, yang harus bisa segala hal. Nah, ini fungsi utama. Ini sistem CLS ini di sini berguna untuk mengclearkan mengclearkan apa ya? Mengclearkan layar nanti ketika ditampilin supaya hitam. Nah, ini juga bagus buat kalau misal kayak pengen menghitung ulang gitu. Jadi kayak ya ngulang dari nol nanti menghitung ulang dari nol nanti pakai ini paling atas. Terus sistem color 0A ini saya pakai biar ya buat tampilan aja sih. Kayak apa ya? Backgroundnya itu tulisannya hijau. Nah, nggak halo. Ini di sini saya bikin kayak gini karena eh buat apa ya? Buat milih kalian itu mau menjalankan yang mana. Misal kalian milih angka satu, nanti langsung memanggil fungsi tampilan awal SPLTV, yaitu tampilan yang ini. Nah, itu nanti dulu. Terus yang kedua ini ada persamaan kuadrat, ini ya untuk menghitung persamaan kuadrat. Nah, kalau kalian memilih dua gitu, angka dua, nah nanti langsung memanggil dua fungsi, yaitu tampilan awal persamaan kuadrat dan fungsi persamaan kuadratnya secara langsung. Nah, terus yang ketiga, jika Anda memilih nomor 3, di sini tertera ada sumbu simetri plus nilai optimum dari fungsi kuadrat. Berarti ini untuk menghitung nilai sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, di sini langsung akan memanggil fungsi tampilan awal fungsi kuadrat. Nah, yang ini. Nah, ini yang tadi yang tampilan awal persamaan kuadrat. Nah, lanjut ke kalau yang milih satu tadi. Yang pertama kan tampilan awal SPLTV. Nah, ini tuh langsung disuruh milih. Kamu mau milih sistem persamaan berapa? Iya, sebelumnya tadi yang ini ya. Sorry, lupa banget. Nah, pokoknya kalau selain milih 1, 2 atau 3, misal kalian milih
6, 7 atau berapa gitu. Nah, nanti bakal out menampilkan tulisan seperti ini, yaitu pilihan tidak valid. Masukkan 1, 2 atau 3. Nah, itu yang lalu nanti akan disuruh mengulang ke awal lagi. Disuruh memilih sampai kalian benar. Nah, oke lanjut yang kata tadi yang SPLDV ini di sini disuruh milih, tapi di sini harus milihnya antara 2 atau 3. Kalau kalau misal milih 2, dia akan memanggil fungsi SPLDV. Jika dia milih 3, dia akan memanggil fungsi SPLDV. Nah, jika mereka jika kalian menginput lebih lebih kecil dari sama dengan 1 dan atau lebih besar dari sama dengan 4, maka pilihan tidak valid. Masukkan 2 atau 3. Nah, setelah itu kalian akan dipandu ke sini. Ini akan memanggil fungsi SPLDV dan ini akan memanggil fungsi SPLDV. Nah, untuk fungsi SPLDV sendiri nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada bagian pendeklarasian. A itu kayak X pada persamaan 1, terus yang B Y pada persamaan 1, yang C konstanta pada persamaan 1. Terus yang D itu X pada persamaan 2, itu Y di persamaan 2, dan F itu konstanta di persamaan 2. Nah, di sini langsung ada proses double det. Nah, ini tuh maksudnya determinan ya. Ini saya pakai rumus determinan. Karena apa? Ya, karena kalau misal pakai rumus yang biasa pasti panjang dan lebih kompleks lagi. Jadi yang rada simpel aja. Lalu di sini jika det sama dengan determinan, ini aslinya det itu sama dengan determinan. Jika determinan sama dengan 0, maka sistem persamaan tidak memiliki solusi ini. Nah, kalau selain dari 0, nah di sini nih yang bikin banyak barisannya. Di sini ada rumus seperti pada umumnya. Nah, di sini ini saya bikin dari sini sampai sini. Itu cuma buat buat nampilin 2 persamaan yang tadi diinput. Ya pokoknya gitulah. Ini untuk menampilkan persamaan satu yang diinput oleh user. Ini bagian X-nya dari koefisien. Terus ini menangani tanda dan koefisien Y. Nah, ini yang persamaan 2. Ini X yang di persamaan 2 dan ini yang Y di persamaan 2. Sama dengan ini konstantanya. Cilin, Mbak. Kalau terus cara out NL. Nah, ini berarti di spasi. Terus nanti di sini langsung mengoutput nilai hasil. Nah, terus yang SPLTV nih. Ini bukan agak lagi. Ini emang jauh. Bukan jauh sih. Ya lebih kompleks lah pokoknya mah. Karena ini menggunakan 3 variabel dan juga 3 persamaan. Nah, ini untuk rumusnya ya. Ini rumus determinan, ini determinan X, ini determinan Y, dan ini determinan Z. Dan ini agak membutuhkan riset yang agak lama. Nah, ini jika determinan sama dengan 0, determinan X 0, 0, 0, 0. Sistem persamaan memiliki banyak solusi. Nah, kalau misal selain itu sistem persamaan tidak memiliki solusi. Nah, di sini langsung ke rumus untuk menampilkan hasil. Nah, di sini lebih kompleks lagi nih. Karena ada 3 persamaan. Ya, ini untuk persamaan 1. Ini untuk menangani yang di koefisien X-nya. Terus ini yang menangani tanda dan koefisien Y. Terus ini menangani tanda dan koefisien Z. Nah, ini itu yang Z itu sebenarnya gampang ya, tinggal copy paste yang Y aja. Karena emang konsepnya sama.
Nah ini untuk persamaan 2 sama tadi kayak persamaan 1. Terus ini yang persamaan 3 sama juga sama kayak yang persamaan 1 dan 2. Nah ini sama dengan konstantanya berapa. Nah ini baru nilai X berapa, nilai Y berapa, dan nilai Z berapa. Jadi ini untuk memunculkan nilai hasil. Itu tadi yang jika kalian pilih yang mana sistem penyelesaian yang SPLDV SPLTV. Nah itu tadi kalau misalnya kalian pilih 2 maka akan memanggil fungsi SPLDV. Terus jika kalian memilih 3 maka kalian akan memanggil fungsi SPLTV. Nah lanjut ke yang kedua nih, persamaan kuadrat. Di sini persamaan kuadrat nih, saya memanggil tampilan awal persamaan kuadrat yaitu yang ini. Nah yang ini yang poin sampai sini. Nah lalu langsung menampilkan fungsi persamaan kuadrat yang terletak di bawah. Nah yaitu ini. Di sini ada panduan dan contoh cara memasukkan nilai untuk persamaan kuadrat. Nah yang tadi juga sebenarnya ada panduannya ya. Jadi misal kalian punya soalnya gitu, nah ini tinggal ikutin panduannya aja, gampang kok. Tinggal pakai logika dikit aja. Terus ada panduan dan contoh. Terus ini saya berikan rumusnya juga, saya tampilkan rumusnya juga dengan catatan A tidak sama dengan 0. Nah ini contoh untuk persamaan X kuadrat min 6X dan min 40 sama dengan 0. Nah ini cara menginputnya kayak gini. Jadi nanti yang nilai B-nya negatif 6, nilai A-nya 1 tentu saja ya karena di sini nggak ditampilin koefisiennya. Dan nilai C yaitu negatif 40. Nah, lalu ini ada rumusnya untuk menghitung X1 dan untuk menghitung X2. Lalu tinggal munculkan saja nih, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2. Nah, lanjut lagi ke yang jika kalian memilih 3 yaitu sumbu simetri. Untuk menghitung sumbu simetri nilai optimum dari fungsi kuadrat. Nah yang pertama kalian ini akan memanggil fungsi tampilan awal fungsi kuadrat, yaitu ini program untuk menghitung sumbu simetri dan nilai optimum pada fungsi kuadrat. Lalu langsung memanggil fungsi juga fungsi kuadrat yang terletak tadi di bawah persamaan kuadrat. Ini dia. Ya, tetap sama ada panduan cara memasukkan nilainya. Nah, ini rumus fungsi kuadratnya. Nah, catatan lagi A tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh soalnya misal fx sama dengan min x kuadrat plus 6x plus 21. Nah, tentu saja cara mengisinya gini. A min 1, B sama dengan 6, C sama dengan 21. Ya, tinggal masukkan nilai A, masukkan nilai B, dan masukkan nilai C. Nah, nanti di sini akan ada operasi penghitungan. Ini Susi itu maksudnya sumbu simetri. Terus diskriminan ya diskriminan. Terus nilai optimum. Nih, rumusnya ini diskriminan per min 4 kali A. Ya, udah segitu saja. Jauh. Jadi sumbu simetri dari nilai fungsi di atas adalah sumbu simetri. Lalu juga menampilkan jadi nilai optimum dari nilai fungsi di atas adalah nilai optimum. Nah, lalu akhir dari semua ini ketika kalian sudah menghitung, maka akan memanggil fungsi akhir dari bawah, lalu sistem pause dan return. Maksudnya ini ya biar ada tadi kayak nanti kayak ada press any key to continue gitu ya. Nah ini akhir, memanggil fungsi akhir yang paling bawah. Dan yang terakhir ini pertama ada pendeklarasian pilihan menggunakan char. Jadi ya kalau kalian pilihnya pakai angka gitu ya paling ya error lah, bukan error output ya, cout nl line. Terus di sini ada keterangan apakah kalian ingin menghitung ulang. Jika pilihan kalian Y kapital atau Y kecil, maka akan
kembali ke awal, ke main lagi, ke fungsi main, tapi dari awal. Nah, ini fungsi dari sistem CLS paling atas. Jadi ketika nanti kalian menghitung ulang, jadi nggak double 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 terus nambah 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 gitu. Jadi dihabiskan. Lalu jika else if, jika kalian memilih n kapital atau n kecil, maka akan langsung menampilkan cout terima kasih dan juga mengakhiri program exit ya. Nah, oke. Di sini eh, izinkan juga saya untuk mengetes programnya. Bukan mengetes programnya, menjalankan programnya. Nah, saya salah bukan itu ya. Nah, saya ada beberapa website yaitu dari Kuiper, dari kumparan.com, Kuiper lagi, dan dari Brainly. Nah, yang jawabannya sudah terverifikasi. Misal nih. Oke, jadi iya, ini dia. Misal kita coba memilih untuk yang pertama. Nah, ini kan ada sistem sorry. Di sini ada sistem persamaan dua variabel. Saya mengambil dari Kuiper ya. Jadi ini misal kita milih nomor 2, koefisien X pada persamaan 1. Di sini ada 3X plus 5Y sama dengan 21. Berarti kita nginputnya 3X plus 5. Nah, ini plusnya nggak usah ditulis. Lalu 21. Lalu di persamaan 2 yaitu 2X min 7 min 7Y sama dengan 45. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini akan terlihat 3X plus 5Y sama dengan 21. Terus persamaan 2X min 7Y sama dengan 45. Apakah benar nilai X-nya 12 dan nilai Y-nya sama dengan min 3? Mari kita lihat. Mari kita buktikan. Dan ternyata benar, guys. Wow, himpunan penyelesaiannya adalah 12, min 3. Nah, di sini udah benar ya nilai X dan nilai Y-nya sama dengan 12 dan 3. Nah, di sini kita mau menghitung ulang. Jika milih Y, tentu saja kembali ke awal. Nah, sekarang kita coba yang 3 variabel ya, yang SPLTV. Ini kita pilih 3. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan di sini dari kumparan.com. Nah, untuk soalnya seperti ini. Nah, diam dulu. Nah, ini misal kita coba memasukkan mana guys? Harus dibesarkan. Nah, misal misal 2X plus 5Y min 3Z sama dengan 3. Misal 2X plus 5Y min 3Z sama dengan 3. Nah, lalu kita pindah ke persamaan 2, yaitu ini. 6X plus 8Y. 6X plus 8Y min 5Z sama dengan 7. Min 5Z sama dengan 7. Nah, terakhir kita gunakan yang persamaan 3 nih. Min 3X terus 3Y plus 4. Nah, ini harusnya 4Z ya. Nah, ini soalnya di sini juga 4Z. Nah, jadi ini harusnya 4Z. 3Y dan 4Z sama dengan 15. Nah, di sini tentu saja akan menampilkan persamaan 1 sekian, persamaan 2 sekian, dan persamaan 3 sekian. Yang tentunya pasti akurat. Nah, lalu di sini udah ketemu nih. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2, nilai Z-nya 3. Nah, di sini kita tentukan apakah benar. Nah, betul kan? Di sini nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2,
dan nilai Z-nya 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Applause. Nah, ya, lanjut. Terus lanjut kita ke yang persamaan kuadrat. Kita pilih 2. Nah, di sini muncul seperti yang tadi saya jelaskan ya. Sini langsung masukkan nilai B, nilai A, dan nilai C. Di sini saya sudah menyiapkan satu website lagi yang dari Kuiper, yang pasti sudah jelas ya, yang tidak pakai maaf kalau salah. Nah, di sini ada contoh soal 1. Berapa akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita masukinnya sesuai ini. Nah, B, A, C. Berarti B dulu, baru A, baru C. B-nya berapa? 9. Lalu A-nya berapa? 1. Dan C-nya berapa? Di sini 18. Nah, kita lihat di sini X1-nya. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas, yaitu ini, adalah X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 6. Wow, benar guys. Ini ada X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 3. Nah, ini itu sebenarnya dibolak-balik juga sama ya. Jadi ya kesimpulannya ini proses program sudah benar. Lalu menghitung ulang. Dan ini yang terakhir ya, penutup. Nah, seperti yang saya jelaskan juga, nah ini akan menampilkan seperti ini. Nah, dan ini website terakhir yang saya ambil dari Brainly, dan tentu saja jawaban ini udah terverifikasi. Jadi tidak ada maaf kalau salah. Nah, langsung saja. Di sini ada nilai ada persamaan, yaitu ini tuh yaitu maksudnya fx ya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Mari coba kita isi. Nilai A-nya berarti di sini 1. Untuk nilai B-nya sendiri yaitu negatif 6. Dan nilai C-nya yaitu plus 10. Nah, kita lihat di sini. Jadi sumbu simetri dari nilai fungsi di atas adalah 3. Dan jadi nilai optimum dari nilai fungsi di atas adalah 1. Apakah benar? Benar dong. This is sumbu simetri sama dengan 3. Dan nilai optimum sama dengan 1. Nah, di sini kan tadi ini udah berakhir ya. Programnya udah beres sampai sini aja. Terus jika kita pilih N, ya di sini akan memunculkan terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Terus press any key to continue. Nah, dan itu saja. Alhamdulillah beres. Dan sekian penjelasan tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu kompleks, karena emang pada dasarnya saya belum terlalu pintar berbicara public speaking. Jadi sedikit ragu-ragu dan belibet gitu ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan, apabila memperhatikan. Terus terima kasih sudah melihat video ini. Dan khusus untuk Bapak Agus Suratna ya, mohon untuk nilainya dibesar-besarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.